Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, materi selanjutnya adalah mengenal tipe kepribadian dari seorang Hippocrates. Bersama saya, Said Agus Nur Hamid, kita akan membahas mengenai tipe kepribadian Hippocrates ini pada materi berikut. Kita akan awali dengan mengenal siapa itu Hippocrates. Bahwasanya Hippocrates seorang dokter dan ahli filsafat dari Yunani yang mengemukakan bahwasanya pada dasarnya ada tipe temperamen yang mendasari seseorang, dan itu dapat dibagi menjadi 4 karakteristik. Teori ini kemudian disempurnakan oleh Galenus pada 400 tahun sebelum Masehi, yang mana saat ini psikologi ini menjadi teori Hippocrates dan Galenus, dan kita akan menyebutnya pada pembahasan kali ini sebagai tipe kepribadian Hippocrates. Apa saja tipe kepribadian yang disampaikan oleh Hippocrates? Dalam hal ini yang pertama adalah tipe kepribadian seseorang yang antusias, aktif, dan sangat populer dalam bersosial, yaitu sanguinis. Lalu seseorang yang pemarah, gampang tersinggung, seperti itu ya, itu mendapatkan penamaan sebagai tipe koleris. Lalu ada melankolis, kebalikan dari koleris ya, analitis, bijak, pendiam, dan melankolis, terbawa oleh perasaan. Selanjutnya flegmatis, yang dikenal sebagai seseorang yang santai, damai, tidak mau ambil pusing, lalu menjauhi konflik lah, kira-kira seperti itu. Yang pertama tipe sanguinis. Yang jelas orang dengan tipe ini selalu tampil eksis ya. Biasanya merasa bahagia, menjadi pusat perhatian, heboh. Nampak dari sini ya, seseorang yang senantiasa ceria. Lalu biasanya membuat seseorang tampak senang bergaya, pandai menempatkan diri, rajin dalam berbagai kegiatan, dan lebih proaktif dibanding dari yang lainnya. Ini adalah sebagian dari karakteristik seseorang dengan tipe sanguinis, dan sangat mudah terlihat seseorang yang selalu ceria, selalu tampak gembira, dan mudah bergaul serta menjadi pusat perhatian dari teman-temannya. Sanguinis selalu mendahulukan perasaan daripada pemikiran, bersemangat dan hangat, sehingga mudah dikenal dan disukai banyak orang karena keramahannya tersebut. Lalu dia ingin terus bahagia dan tidak suka dengan adanya kesedihan. Tetapi dari sisi negatifnya, mereka adalah orang-orang yang takut untuk tidak populer. Tetapi sanguinis ini membuat sesuatu menjadi lebih hidup, seperti itu ya. Tipe positifnya terlihat hangat, bersahabat, berbelas kasihan, responsif, lalu antusias, ramah, banyak bicara, membuat dia seseorang yang mudah sekali untuk bisa bergaul dengan siapa saja, walaupun itu adalah orang-orang baru. Namun sanguinis juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu kelemahan dalam hal disiplin, lalu dalam hal emosional, begitu juga pada produktivitas. Seseorang dengan tipe sanguinis ini
tidak begitu produktif ya, lalu terlalu mengedepankan egosentris dan membesar-besarkan masalah. Ini adalah kelemahan yang tampak pada seseorang dengan tipe sanguinis. Bapak dan Ibu termasuk tipe inikah? Silahkan nanti direnungkan masing-masing. Kita masuk pada tipe yang kedua, yaitu tipe koleris. Dengan karakteristik kemauan keras, independen, memiliki visi yang tegas dan jelas, praktis seperti itu. Lalu produktif, ini tadi tegas, cenderung menjadi seorang pemimpin karena ketegasannya dan kemauan kerasnya. Pemimpin dan optimis adalah hal yang paling tepat untuk menggambarkan koleris ini. Kadangkala tak jarang karena tegas, independen, kemauan keras, suka memimpin ya, suka mengatur, lalu memiliki toleransi yang rendah terhadap kesalahan. Tetapi itu sejatinya adalah sifat alamiah seorang pemimpin, biasanya seperti itu. Hampir tidak ada istilah bermalas-malasan, menunda, dan sebagainya. Nah, orang-orang seperti ini sangat dibutuhkan ketika mungkin ada keraguan dalam menentukan sesuatu atau mau ngapain saja. Nah, tipe ini akan cepat menentukan dan menemukan solusi yang tepat. Kelemahannya apa? Sikapnya yang dingin, cepat berpuas diri, lalu cenderung mungkin ceroboh gitu ya, karena tidak memperhatikan aspek dari teman-temannya, masukan dan lain sebagainya, lalu bawaannya keras, lalu terlalu dominan sehingga membuat temannya mungkin tidak nyaman atau tidak menerima masukan ataupun arahan dari yang lainnya. Sulit mentolerir teman-temannya, lalu cenderung sarkastik ya, dan hal negatifnya mungkin pemarah, lalu kurang memahami bagaimana perasaan dari orang lain. Ini adalah tipe dari koleris. Terlihat sebagai kepribadian yang semangat dan selalu optimis. Tetapi sifat tersebut biasanya juga disertai dengan keras kepala, sehingga cenderung yang terlihat itu mudah marah, seperti itu. Sisi negatifnya juga sifatnya yang tidak sabaran dan ya pokoknya harus logis gitu ya, keinginannya harus dipenuhi, sehingga menimbulkan perselisihan dengan teman-temannya. Intinya, karakteristik koleris adalah tipe yang memiliki semangat yang tinggi serta agak sulit mengendalikan emosi, sehingga terkadang bisa meledak-ledak dan membuat terkaget-kaget teman-temannya. Itu pula yang membuat ia mungkin disegani sehingga diikuti keinginannya dan ia dijadikan pemimpin oleh teman-temannya. Ini adalah tipe dari koleris. Tipe yang selanjutnya adalah melankolis, yang mana seseorang dengan tipe ini biasanya pandai menganalisis permasalahan secara mendalam. Lalu sifat dasarnya adalah seseorang yang melankolis ini biasanya menjadi seorang pendengar yang baik dan mudah memahami apa yang dirasakan oleh teman-temannya. Kita lihat tipe melankolis terkesan pemurung, lalu jika menerima sesuatu yang tidak menyenangkan, dia pandai menyembunyikan perasaan. Tetapi bukan berarti dia dapat menghilangkannya. Justru perasaan tersebut tersimpan lama
agak sulit dia untuk memaafkan gitu ya, sehingga menimbulkan semacam rasa ingin membalas perlakuan dari temannya tersebut, terlalu menyimpan kesedihan di dalam hatinya. Lalu berpusat pada diri, seperti karakteristik kepribadian lain yang seperti ini adalah seseorang dengan tipe introvert ya, lebih suka menyendiri dan berpusat pada dirinya sendiri. Lalu sering berpikiran negatif tentang dirinya ataupun terhadap orang lain seperti itu. Dan kurang dalam bersosial, serta seseorang yang sangat perasa, lebih mengedepankan unsur perasanya dibanding logika ataupun pemikiran yang berdasarkan data fakta. Jadi mengedepankan rasa, bagaimana ya jika seperti ini, lalu jika saya begini bagaimana dengan teman-teman, sangat perasa orangnya. Dan jika membicarakan sesuatu sering menyampaikan secara teoretis. Tetapi hal lain dari tipe melankolis ini adalah seseorang yang berbakat pandai menganalisis gitu ya, karena menjadi pendengar yang baik dia dapat memprediksi dari apa yang disampaikan oleh teman-temannya, lalu mampu memahami sesuatu menjadi lebih mendalam. Tetapi ia juga adalah seseorang yang perfeksionis. Ini jika memiliki menilai sesuatu, maka cukup dalam biasanya penilaiannya ya, dan jika dia menginginkan sesuatu, dia ingin tampil itu sesempurna mungkin, seperti itu. Tekun, disiplin, rela berkorban. Seorang dengan tipe melankolis biasanya pandai menyembunyikan perasaan, lalu bisa berdiam berlama-lama, bahkan sampai jatuh terpuruk karena perasaannya yang terlalu dalam. Nah, tipe ini termasuk orang yang sering merasa khawatir dan orang-orang yang mudah menyerah, terbawa oleh perasaan tadi ya. Dan juga sedang kelebihan dari seseorang ini adalah sangat kreatif dan analitis seperti yang telah disampaikan tadi. Walaupun begitu, terkadang sering meremehkan diri sendiri yang meskipun pada kenyataannya mereka tidak seremeh itu, kira-kira seperti itu. Melankolis biasanya adalah seseorang yang cukup romantis karena mengedepankan rasa itu sungguh luar biasa. Tipe selanjutnya adalah seseorang dengan tipe plekmatis, bahasanya mungkin masa bodoh gitu ya, santai, nyaris tidak ada emosi, kira-kira seperti itu. Tidak suka kekerasan dan selalu cinta damai. Nah, ini ciri khasnya. Lalu suka membuat sesuatu yang humoris. Pragmatis juga amat bersahabat dan berdamai dengan kehidupan. Lalu sangat mudah untuk memaafkan, tidak tertarik untuk memperdalam konflik, lebih suka menyelesaikan permasalahan, ya dibiarkanlah, tidak usah terlalu difikirkan, kira-kira seperti itu. Selanjutnya, pragmatis juga orang yang tidak mudah terpengaruh dan tidak ingin terlihat populer, lebih suka ketenangan, tidak mau ambil pusing terhadap hal-hal yang menurutnya tidak terlalu penting. Selanjutnya, tidak suka berdebat gitu ya, suka yang rukun-rukun saja, sehingga terkadang ia karena tidak suka berdebat dimanfaatkan oleh orang lain, tetapi dia tidak begitu mempermasalahkan. Jadi
Ini adalah kebalikan dari koleris ya. Jika koleris sangat bahasnya adalah arogan gitu ya, ini sangat-sangat menerima, kira-kira seperti itu. Karakteristiknya kalem, tenang, objektif, lalu diplomatis ya. Segala sesuatunya bagaimana caranya dibuat diplomasi gitu. Lalu bagaimana caranya agar tidak menimbulkan masalah, diselesaikan secara kekeluargaan. Ia juga efisien dan teratur serta tidak begitu peduli dengan lingkungan sekitarnya. Yang penting ya berjalan apa adanya. Kira-kira seperti itu. Hal kelemahannya adalah cepat khawatir dan penakut. Nah, ini terlihat dari ya tidak ingin ada permasalahan ya, sehingga dia sebenarnya bisa jadi karena takut menimbulkan masalah. Lalu suka menunda-nunda karena tidak termotivasi untuk langsung menyelesaikan, kira-kira seperti itu. Lalu cari aman, kurang tegas. Nah, di sini terlihat kikir. Nah, tapi sebenarnya ia juga egois karena tidak mempertimbangkan masukan-masukan dari teman-temannya. Ia asik dengan dunianya sendiri. Yang penting tidak terjadi permasalahan. Lalu yang penting berjalan apa adanya, tidak harus antusias juga tidak apa-apa. Nah, ini adalah orang-orang yang terlihat sangat santai dan mendapat julukan tipe kepribadian flegmatis. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, demikian tadi 4 tipe kepribadian yang ada pada seseorang menurut Hippocrates. Ada sanguinis, orang yang sangat gembira, lalu melankolis, terlalu perasa, kira-kira seperti itu. Ada koleris yang emosionalnya cukup tinggi, lalu flegmatis yang justru hampir tidak memiliki emosi ya, saking santainya, kira-kira seperti itu. Nah, memahami karakteristik dan temperamen diri sendiri dan orang lain akan membuat kita dapat menyikapi banyak hal dan dapat menyikapi banyak kondisi. Manfaat ini sangat membantu kita dalam menghadapi orang lain. Misalnya kalau ketemu seseorang dengan tipe melankolis dan koleris, maka kita harus tepat waktu dan disiplin, misalnya seperti itu. Tetapi jika bekerja dengan koleris sanguinis, maka kita harus lebih banyak memposisikan diri di belakang meja, misalnya seperti itu ya. Jadi di sini dengan memahami karakteristik dari seseorang dan mengetahui kelemahan serta kekuatan dari tipe-tipe yang telah kita bahas berdasarkan kepribadian Hippocrates ini, kita dapat lebih baik menyikapi diri dan memberikan bantuan kepada orang lain. Begitu juga kepada para siswa-siswa kita dengan mengenal tipe-tipe kepribadian mereka berdasarkan temperamentalnya.